I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, hari ini siapa kira-kira yang tidak masuk? Ada yang izin atau alfa tidak masuk? Saya Mihir. Oke, Mihir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Oh iya, lengkap ya, 30 siswa. Oke. Di pembelajaran yang sebelumnya, kira-kira kalian masih ingat atau tidak tentang pelajaran yang Bu Tiara ajarkan kemarin? Masih. Apa kira-kira? Coba, ada yang masih ingat? Saya Bu. Apa? Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terkait mengenai nilai kehidupan. Nah, kemarin Bu Tiara sudah menayangkan mengenai unsur pembangun cerpen. Ada beberapa unsur. Salah satunya nilai kehidupan. Itu kan unsur intrinsik, ekstrinsik, ada unsur intrinsik, yaitu ada tema, tokoh. Masih ingat ya? Kemudian kalau unsur ekstrinsik, kira-kira apa? Ada nilai sosial, budaya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari itu, dan Bu Tiara kemarin sudah memberikan sebuah cuplikan tentang sebuah video mengenai nilai kehidupan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait dengan kehidupan di lingkungan sekolah sebagai contoh cerita pendek. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menulis sebuah cerpen. Menulis sebuah cerpen. Kemarin sudah dipelajari ya tentang apa itu cerpen, unsur pembangunnya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait cara membuat cerpen itu seperti apa, Bu? Nah, kira-kira ada yang kalian masih ingat ketika kalian membuat cerpen itu biasanya harus ada apa? Ada tema. Nah, oke, ada tema. Salah satunya ini ada kurang dari 10.000 kata. Terus fokus pada satu tokoh yang mengangkat cerita tersebut, dan harus memperhatikan tema yang menarik. Tuh. Nah, terus unsur pembangun cerpen ada apa kemarin? Unsur intrinsik, ekstrinsik itu harus diperhatikan. Kemudian ada mencantumkan nilai kehidupan minimal 1, harus ada nilai sosial atau nilai budaya atau nilai moral. Nah, kemudian alurnya, ini bagian alur harus ada dalam pengenalan, kemudian muncul konflik, kemudian konflik memuncak hingga sampai kode. Nah, itu tentang hal yang harus diperhatikan ketika menulis cerpen. Nah, ini ada langkah-langkah menulis cerpen. Jadi anak-anak nanti diminta untuk membuat cerpen berdasarkan sebuah nilai
salah satu media digital. Ya, jadi anak-anak ini nanti sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi harus ada apa kalau membuat cerpen? Nilai, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik ada nilai moral. Nah, kaitannya dengan kita membuat cerpen itu ada di kehidupan sehari-hari di bagian unsur ekstrinsik. Nah, tugas anak-anak sekarang Bu Tiara minta untuk kalian membuat sebuah cerpen. Ya. Kalian bebas temanya seperti apa. Nanti temanya ada boleh ini ya misalnya ini buat gambaran anak-anak saja. Ada perjuangan, kemudian tentang persahabatan misalkan, atau apa ya ini kehidupan sosial ini bebas ya, mau misalkan anak-anak di lingkungan sekitar atau di lingkungan keluarga itu boleh, atau mengenai percintaan. Ini tentang temanya. Atau anak-anak mempunyai ide kreatif yang lain boleh disajikan dalam membuat cerpen. Itu hanya sebuah patokan saja yang mungkin untuk gambaran anak-anak ketika membuat cerpen. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Tidak tentang tema kita. Ingat ya, tema kita itu bebas, terserah sekreatif anak-anak mau apa. Ya. Kemudian nanti tugas anak-anak itu harus dituliskan sekreatif mungkin. Boleh melalui Microsoft Word, boleh melalui Canva, boleh melalui infografis atau sebuah karikatur yang nanti kalian bisa mendeskripsikan dan menceritakan cerita apa tuh yang ada dalam cerpen kalian yang kalian sajikan gitu. Di sini ada yang bisa pakai Canva ya? Bisa ya. Oke, anak-anak Gen Z sudah mengetahui teknologi yang berkembang saat ini. Nah, untuk tugas ini nanti dikerjakan secara individu, ya. Nah, tapi hasilnya itu berbeda-beda tiap anak. Tapi bebas kalian mau membuat tugasnya temanya apa, kemudian ditulis di media apa. Boleh di buku tulis atau Microsoft Word, Canva, dijadikan karikatur maupun infografis. Sampai sini ada ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan pada Bu Tiara. Oke, sampai sini adakah yang mengalami kesulitan? Tidak. Oke. Nah, ini ada yang sudah jadi atau belum cerpennya? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah siapa katanya? Saya Suci. Kamu buat apa sih? Cerpen di Canva. Oh, cerpen di Canva. Kalau Iman? Masih tulis di kertas, Bu, nanti disalin. Oh, masih tulis di kertas, nanti disalin. Mau disalin di mana rencananya? Oh, di Word. Oke, bagi yang sudah silakan bisa maju. Kita kasih gambaran terlebih dahulu untuk teman-temanmu. Bisa, Bu. Coba Suci aja maju. Ini pekerjaannya saya kirim ke WA ya, Bu. Oh iya, sudah dikirim di WA ya. Ada, Bu. Ini tentang perjuangan yang belum usai ini. Ya, Bu. Oke. Nah, perjuangan yang belum usai. Oke, Suci. Kira-kira ini tentang apa? Di sini saya menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang berjuang untuk melanjutkan pendidikan, tapi kedua orang tuanya belum mampu, Bu.
Jadi tentang kehidupan sosial ya, yang dimana anaknya itu pengen melanjutkan sekolah cuma terhalang oleh kehidupan ekonomi orang tua. Kamu kan terinspirasi dari mana sih? Dari teman saya. Oh, dari teman ya. Oke, ini salah satu contohnya dari punya teman kalian. Kira-kira apa yang bisa kalian komentari dari hasilnya suci ini? Dari kalimat cerpen yang disajikan ini. Ya, ide. Gimana ide? Coba dinaikkan. Dinaikkan. Nah, bagian gambarnya itu terlalu kecil, Bu. Oh, bagian gambarnya terlalu kecil. Mungkin bisa untuk mendeskripsikan agak dibesarkan gitu ya, juga ya. Iya. Nah, terus yang lain coba. Yang Mas Imam. Bahasanya itu sulit dipahami. Bahasanya sulit dipahami. Penggunaan kata bakunya masih ada yang salah itu. Oh, penggunaan kata bakunya masih ada yang Ya. salah. Tapi kan cerpen tidak menggunakan bahasa yang baku, Bu. Iya, Oh benar. ya berarti. Sudah dijelaskan ya Mas Imam sama Mbak Suci kalau cerpen itu bisa menggunakan gaya bahasanya sendiri, Ya. tidak terlalu baku. Nah, mungkin yang bisa Mutiara tanggapi yaitu terlalu panjang kalimat-kalimatnya ya Mbak Suci ya. Itu kurang ada paragraf sedikit, terlalu penuh gitu kalau dalam penyajian melalui kampanye. Tapi sejauh ini sudah bagus, sudah kreatif menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, coba sekarang Mas Imam sampaikan hasil karyanya. Ini karya saya tulis di kertas. Oh iya. Nah. Ini bahasa apa gimana? Oh, itu udah selesai belum? Belum. Belum. Nah, berarti belum lengkap ya Mas Iya. Imam. Nah, Iya. itu nanti kan mau disalin di Word. Iya. Nah, apa namanya itu nanti segera diselesaikan dan lebih kreatif lagi, jangan cuma di kertas dan di Word, nanti di Word bisa dihiasi gitu ya. Iya. Itu kira-kira judulnya sudah jadi atau belum ya? Udah. Udah apa kira-kira itu judulnya? Aku bisa terbang. Oh, bisa tetap. Nah, dari hasilnya Mas Imam itu mungkin terinspirasi dari sesuatu hal ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menyampaikan ide dan kekreativitasannya. Ini berarti masih ada yang belum selesai ya? Belum, ya sih belum. Fadli sudah belum. Karena waktu kita terbatas ya, anak-anak yang belum selesai mengerjakan silakan nanti dilanjutkan hasil pekerjaannya. Silakan dibuat sekreatif mungkin dalam media yang akan kalian tuliskan di situ ya. Nah, nanti bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp-nya Bahasa Indonesia di Guru Mantel Bu Tiara gitu ya. Nah, dari pembelajaran kali ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa cara menulis cerpen yang baik dan benar? Apa yang urutannya gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan teman-temanmu yang belum. Nah, nanti akan Bu Tiara nilai juga sama seperti Mas Imam dan Mbak Suci, gitu ya. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran pada siang hari ini Bu Tiara cukupkan sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Bu Tiara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.